Silakan, apa tadi yang ada keanehan apa? Handphone munduran dikit handphone. Prinsipnya kami akan melakukan upaya hukum setelah tadi koordinasi dengan Pak Mark juga. Tuntutan JPU ini kan tentang kerugian negara. Tadi sudah dikatakan juga bahwa Pak Mark sudah mengembalikan kerugian negara. Dan kebetulan hari ini juga salinan putusan itu kita belum terima. Jadi tetap kita akan tunggu juga nanti salinan dan kita pelajari baik-baik untuk kemudian melakukan upaya hukum. Yang pasti kami tidak terima dengan putusan majelis ini. Mari. Menurut hemat kami sebagai pembela dari Pak Mark, bahwa putusan tersebut kalau menilai rasa keadilan memang kurang sekali, karena apa yang dituduhkan atau yang disangkakan oleh putusan tadi tidak sesuai atau tidak sesuai fakta yang ada, bahwa yang disebut dengan kerugian negara itu kan harus dibuktikan terlebih dahulu kan gitu. Tetapi dalam hal ini ya kan, bahwa kerugian negara itu sudah dipulangkan dan sudah disita oleh penyidik. Lalu kerugian negara yang mana yang disangkakan oleh Pak Mark gitu. Itu bahwa keanehan juga sidang, bahwa putusan 1,6 itu sangat terlalu tinggi lah menurut saya, dan rasa keadilan ini sangat kurang. Tapi sesuai dengan rekan kami tadi, bahwa kami akan mempelajari putusan terlebih dahulu dari pertimbangan tersebut, sehingga kami ke depannya bisa melakukan upaya hukum yang akan kita lakukan nanti. Oke. Ya. Nah, dari saya, seandainya malam ini diputuskan saya tahanan kota 1 hari saja, artinya, dan saya menerima, artinya saya menerima bahwa saya koruptor. Demi Allah saya tidak terima itu, karena tidak ada yang saya nikmati. Yang kami serahkan kepada atlet, kepada yang lain-lainnya, pelatih dan lain sebagainya, itu adalah hak mereka. Jadi uang yang diterima dari hasil kezaliman Kemenpora, oknum-oknumnya, yang seharusnya pelatnas itu terlaksana Januari 2018, harusnya sudah dibayar, kemudian uangnya baru dibayar saat Asian Games sudah berlangsung. Anda bisa bayangkan pelatnas selama hampir 1 tahun ya untuk meraih medali itu 0 bantuan dari pemerintah. Siapa yang merugikan negara? Ya, kami atau pemerintah yang merugikan negara sendiri dengan mendolimi atlet. Tidak ada biaya yang sudah dijanjikan. Kalau dari awal pemerintah mengatakan tidak ada uang, kami akan mencari sponsor atau uang pribadi. Ya, tapi karena sudah dikontrak, ada perjanjian, uang turun, itu kewajiban pemerintah ya untuk setiap multi event atau event-event ini. Nah, apa yang terjadi? Uang itu baru turun pada hari H ketika lomba itu sudah dilaksanakan. Persiapan selama 1 tahun itu mereka tidak peduli. Ya, artinya cabang olahraga harus mendanai semuanya. Kalau dari awal dikatakan demikian, lain. Nah, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan dalam hal ini CQ, Kemenpora, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Dan itu berlindung di balik undang-undang, di balik hukum. Ini di mana keadilannya? Kemudian uang, ini uang untuk akomodasi. Ternyata atlet tidak berani lagi tinggal di hotel itu, maka mereka pindah. Saya juga tidak tahu. Setelah hitung-hitungan dengan hotel, bayangkan Januari, Februari, Maret, sampai April, itu tidak dibayar, jangankan sampai April. Dari Januari sampai dengan September itu belum ada uang. Ya. Nah, Anda sebagai pemilik hotel, kira-kira bagaimana? Kami sebagai kami maksud saya atlet dan pelatih yang menempati hotel itu yang tidak dibayar, kira-kira gimana? Pembayaran tadi tidak turun karena pemerintah. Undang-undang yang berubah setiap saat. Pada awalnya rapat pleno di Kemenpora saya hadir, pemerintah peraturannya atau SK yang turun adalah uang
tidak akan disalurkan melalui cabur. Untuk hotel kontrak langsung, ya, melalui Prima pada waktu itu. Kemudian honor atlet, pelatih, dan tim manajer itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Saya yang paling vokal mendukung, ya, bahwa itulah yang sebenarnya harusnya terjadi. Karena apa? Cabur jangan dipusingkan dengan laporan-laporan keuangan. Cabur tanggung jawabnya adalah membina atlet untuk meraih prestasi, ya. Nah, ternyata apa? Januari tidak ada, honor tidak turun. Februari tidak turun, Maret baru turun, Maret baru turun, akhir Maret baru turun, itu hanya 1 bulan. Gaji atlet, pelatih, dan tim manajer. Artinya apa? Ada transfer gaji ke pelaku-pelaku olahraga ini, ya, garda depan, dibayar hanya 1 bulan gajinya. Dan tidak dijelaskan apakah itu gaji Januari, Februari, Maret, atau April, tidak ada. Setelah itu peraturan berubah lagi bahwa uang itu akan diserahkan semuanya ke cabur. Ini ambivalence dalam keputusan-keputusan yang selalu rumit. Itu memang dibuat sedemikian rupa supaya ada alasan untuk melakukan sesuatu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak hanya saya saja, barangkali kalau cabur-cabur itu jujur, semuanya udah muak. Sudah muak dengan perilaku begitu. Saya jelas-jelas diminta, bukan hanya saya saja, seluruh cabur itu dipalak 10%, 20 sampai 30%. Dan saya orang yang selalu menentang, makanya saya dikriminalisasi. Di dalam pledoi kemarin saya juga sampaikan bahwa ini loh bukti tim likuidasi. Waktu 2017 Road to Asian Game, ya, untuk tes event Road to Asian Game 2018 itu uang sama. Hamin 15 jam, bayangkan kami sudah mau bertanding 15 jam lagi, uangnya baru turun, dan itu pun juga jauh daripada yang harusnya dibayarkan sesuai dengan MOU. Jadi yang menyalahi One Prestasi, kontrak MOU itu unsur dari pemerintah, tapi tidak ditindak, aneh. Ya tentu Kemenporanya dengan Mulyana, biang keroknya, sama satu lagi sudah almarhum kena COVID, ya, itulah yang biang keroknya. Tapi yang lain-lainnya kan masih banyak ini. Nah, kami dipersalahkan. Jadi kesimpulannya, uang yang kami terima pengembalian dari Hotel Cipaku itu kami serahkan lagi kepada atlet yang nginep di kos-kosan, yang nginep di hotel hotel ini, tetapi latihan itu tetap berjalan. Training center tetap berjalan. Buktinya apa? Atlet-atlet yang dalam binaan kami, di bawahnya Coach Wahyu, itu kemarin dapat 1 emas, ya, 2019, 1 medali emas, perak, dan perunggu di Filipina, SEA Games. Itu dari mana kalau mereka tidak berlatih keras? Apakah pemerintah peduli ini? Tidak peduli sama sekali. Pertanyaannya, bisa dapat berapa medali? Itu aja. Tapi giliran berbicara masalah uang, wah, mereka siksa. Dan ini ada bukti WA saya kepada Erick Thohir, ya, pada waktu beliau sebagai ketua umum KOI dan sebagai ketua umum Inasgok, ya. Itu saya bacakan pledoinya kemarin, bagaimana komplain saya. Saya katakan, salah satunya saya katakan, Pak Erick, Anda tahu kan, saya berangkat ke Palembang itu dilarang oleh dokter karena kena serangan jantung. 3 hari saya dirawat di rumah sakit. Saya nekat keluar, dokternya marah. Lalu dokter mau ultimatum, istri saya harus ikut, harus duduk jangan di ekonomi, harus di bisnis kelas. Karena kalau ada apa-apa bisa tindakan. Sampai di Palembang, apa yang terjadi? Saya bukan dijemput oleh panitia. Saya dijemput oleh tim medis. 2 ambulan menunggu saya. Itu instruksi dari gubernur. Lebih peduli gubernur daripada pemerintah pusat. Ya, daripada KOI, KONI maupun ini Inasgok, tidak peduli. Mak Sungkar mau mati di jalan nggak peduli. Nah, itu saya sampaikan ke Pak Erick. Ya. Dari mulai awal kami sudah membiayai pribadi semuanya.
Ini tinggal mau bertanding sebentar lagi. Finish gate belum ada, sound system belum ada, timing system masih kontraknya dipersulit di Jakarta, bayangkan. Jadi hal yang begini ini udah lelah kita sebenarnya. Ini sekarang uang ecek-ecek. Kalau saya mau korupsi uang 3, yang ada sama saya itu honor saya yang tidak dibayarkan, honornya atlet, akomodasi atlet, honor Pampel 2017 yang tidak dibayar. Ada yang 12 juta, ada yang 9 juta. Itu kami bayarkan dari uang itu. Lalu yang memperkaya diri itu apa yang kaya gitu.